Dampak perkembangan teknologi informasi telah memicu perubahan sosial, mengubah dunia menjadi laksana desa kecil. Setiap kejadian di sudut manapun bisa menjadi berita besar di seantero jagat. Manusia menjadi sedemikian terikat dengan satu perangkat komunikasi, yaitu handphone atau sering juga disebut smartphone. Saat ini ada lebih 350 juta kepemilikan HP di Indonesia, melebihi jumlah penduduk yang hanya 280 juta jiwa. Seseorang akan sangat gundah ketika kehilangan HP dibandingkan benda apapun yang dimilikinya. Disrupsi telah terjadi di mana-mana yang merubah tatanan kehidupan. Saat ini toko kelontong dan warung makan tidak lagi perlu mempunyai tempat berjualan, karena semuanya disajikan dan dilayani secara online. Bahkan media massa telah berhenti mencetak koran dan majalah. Bahkan televisi juga terancam oleh tekanan dari platform digital seperti YouTube, TikTok, Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, Telegram, dan lain-lain. Nusara Planter yang saya banggakan, perubahan perilaku juga terjadi di mana-mana. Manusia semakin kesepian atau teranihilasi karena kurang berinteraksi dengan orang lain secara tatap muka. Banyak pribadi tercerabut dari ikatan keluarga, dan ironisnya ia lebih terbuka dengan sahabat online yang terkadang semu adanya. Menurut penelitian di negara maju, angka bunuh diri di kalangan anak muda juga meningkat. Itu semua sebagai ekses negatif perkembangan teknologi informasi. Tentu saja keberadaan smartphone banyaklah manfaatnya dan banyak positifnya bagi manusia jika kita mampu menggunakannya secara benar dan proporsional. Teknologi sebagai perangkat adalah laksana pisau yang bisa dipakai apa saja, terserah yang menggunakannya. Saya ingin mendiskursus dampak turunan teknologi informasi terhadap pengelolaan kebun kita, yaitu adanya fenomena viral dan post-truth. Kata-kata viral didefinisikan sebagai suatu berita, isu, atau topik yang menyebar luas secara cepat dan masif melalui berbagai platform, bentuk foto, video, tulisan, dan sebagainya. Sedangkan kata viral berasal dari kata virus yang menggambarkan suatu penyakit mudah menyebar dari satu titik ke titik lain, dari satu orang ke orang lain, bahkan bisa menjelma menjadi endemik atau bahkan meluas. Sedangkan post-truth yang sering diterjemahkan sebagai pasca kebenaran, yaitu fenomena di mana kebohongan yang diungkapkan berkali-kali melalui media sosial akan dianggap sebagai sebuah kebenaran. Era pasca kebenaran tersebut ditandai oleh dominannya keyakinan personal atas suatu informasi dibandingkan fakta sesungguhnya. Hal itu terjadi karena kurangnya literasi di kalangan masyarakat dan adanya kecenderungan setiap orang lebih menyukai sumber berita yang sesuai dengan selera, identifikasi diri, atau yang sepaham dengan dirinya. Padahal melalui literasi, yaitu membandingkan informasi dengan mencari sumber lain, cek dan recek, cover both side, seseorang akan kritis dan tidak mudah mempercayai berita yang diterima tanpa konfirmasi. Saudara, saat ini jika suatu berita sudah terlanjur viral di media sosial, maka kerusakannya akan sangatlah fatal terhadap nama baik seseorang, komunitas, maupun entitas perusahaan. Oleh sebab itu, pemahaman terhadap hal-hal tersebut sangatlah penting bagi pimpinan
atau seseorang yang memegang peran penting di suatu perusahaan. Di perusahaan kita, jabatan asisten, manajer, sampai direktur adalah posisi kunci yang harus aware dengan fenomena viral dan positif. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana kita menyikapinya? Paling tidak ada 3 langkah harus dilakukan dari mulai hulunya yang bersifat preemptif, preventif, dan juga antisipatif atau corrective action ketika sebuah peristiwa viral telah terjadi. Saudara, secara preemptif kita bisa membuat semacam pagar pada tahap perencanaan untuk mengantisipasi agar hal-hal yang negatif tidak terjadi. Pada contoh di lapangan, untuk mencegah pencurian tandan buah segar dan atau pengembalaan ternak liar di areal perkebunan sawit, maka dibuatlah parit isolasi atau parit gajah. Analoginya adalah untuk menghindari jangan sampai berita viral merusak reputasi perusahaan, maka setiap satuan pengamanan organik maupun non-organik diberikan penataran tentang pengetahuan hak asasi manusia dan pengetahuan tentang prosedur standar penanganan. Lalu untuk mencegah kejadian yang bersifat preventif dilakukan pada tingkat pelaksanaan. Misalnya dalam hal mencegah pencurian buah kelapa sawit, dilakukan patroli rutin di areal kebun yang rawan atau berbatasan dengan pemukiman masyarakat. Saudara, berita viral bisa dicegah dengan menempatkan informan di masyarakat, memasang CCTV di areal rawan, atau membangun hubungan hotline dengan kepolisian terdekat. Suatu berita viral pasti diakses melalui alat perekam audio atau video. Maka kepada petugas lapangan haruslah waspada terhadap penggunaan HP atau kamera oleh pengunjuk rasa atau yang dilakukan misalkan oleh penggarap, yang seringkali mereka memprovokasi emosi petugas di lapangan untuk melakukan pembalasan atau tindakan kekerasan. Sebaliknya, kita justru menyiapkan alat perekam atas kejadian yang berlangsung. Fenomena viral umumnya terjadi karena pendekatan antisipatif yang keliru atau melanggar prosedur tetap dalam penanganan krut atau unjuk rasa. Protokol menghadapi pencuri TBS yang tertangkap tangan atau perusakan aset perkebunan, petugas lapangan tidak boleh melakukan kekerasan. Sebaliknya, segeralah melaporkan kepada aparat kepolisian terdekat. Untuk menghadapi berita viral, pilihannya bisa melakukan negosiasi, mencegah penyebaran, membuat kontra narasi, membanjiri berita-berita positif melalui media mainstream dan media sosial. Mudah sulitnya mengendalikan berita viral sangatlah bergantung banyak faktor. Untuk isu kekerasan fisik atau pertentangan kelas yang sering ketika pencuri TBS ditangkap dianggap sebagai orang miskin yang kurang makan, atau pemusnahan aset dan tanaman milik penggarap seringkali mudah digoreng menjadi isu yang mengoyak emosi masyarakat dan atau netizen. Saran bijak menyatakan bahwa mencegah lebih mudah dari mengobati. Ada pameo bahwa untuk menetralisasi satu berita viral, 10 berita positif pun tidak sepenuhnya mampu mengatasinya, karena sesungguhnya jejak digital tak bisa dihapus. Untuk itu, kepada Nusantara Planters yang saya banggakan, terutama yang memegang posisi kunci dan jabatan struktural, saya menyampaikan beberapa pesan. Pertama, pahamilah bahwa menjadi pemimpin di perkebunan saat ini tidak hanya dituntut kemampuan profesional mengelola tanaman maupun kebun, namun harus memahami perubahan sosial lingkungan kerja dan di masyarakat sekitar. Kedua, saudara harus bisa mengontrol perilaku diri sendiri agar terhindar dari fitnah dan tanggapan negatif
masyarakat. Ketiga, hendaknya selalu berkomunikasi dan membina hubungan dengan tokoh sekitar kebun, pemerintah desa sampai kecamatan, LSM, tokoh pemuda, agamawan, dan sebagainya. Kalian harus menjalin hubungan khusus dengan key person sebagai sumber informan dan deteksi dini dari kemungkinan timbulnya friksi yang bisa berkembang menjadi konflik terbuka. Keempat, belajarlah mengembangkan diri, menguasai teknik komunikasi dan negosiasi. Dan yang terakhir, memperkuat dan mengaktifkan jejaring sosial media ranger untuk mengantisipasi berita-berita hoax yang merugikan kepentingan perusahaan. Selamat bekerja. Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi amal usaha kita. Terima kasih.